Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan belajar menentukan irisan bidang dalam bangun ruang dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Karena bangun yang akan kita buat adalah bangun ruang, maka terlebih dahulu kita menambahkan tampilan 3 dimensi untuk memudahkan kita mengamati bangun ruang tersebut. Hal yang perlu dilakukan, pilih View, lalu klik 3G Graphic. Maka tampilan akan bertambah. Ini bisa diperluas dan dipersempit juga. Hal pertama untuk membuat bangun ruang adalah menentukan alasnya terlebih dahulu dengan menggunakan poligon. Di sini saya akan menggunakan bangun ruang prisma segi 4. Jadi kita tentukan titik-titiknya. Kita juga bisa mengubah nama dan koordinat titik yang kita inginkan dengan mengkliknya 2 kali. Di sini koordinat A yang saya gunakan min 5,5. Baik, ini sudah jadi alas prismanya. Kemudian kita akan menentukan tingginya untuk membuat bangun ruang tersebut. Dengan mengklik di tampilan 3 dimensinya, lalu pilih ke Pyramid. Untuk menentukan bangun ruang prisma, kita menggunakan Extrude to Face of Cylinder. Dan untuk bangun ruang yang lainnya, semisal di limas, kita bisa menggunakan Extrude to Perimeter of Cone. Jadi seperti ini tampilan prismanya. Di sini kita juga bisa mengubah tampilan 3 dimensi jika dirasa terganggu dengan memilih pilihan tersebut. Bisa juga mengubah warna menjadi transparan. Jadi tampilan akan seperti ini. Untuk menentukan bidang irisan, misalkan kita harus menentukan bidang irisan yang melalui titik H, P, dan Q. Titik H-nya sudah ada, tinggal titik P dan Q. Misalkan titik P berada di garis AE. Menggunakan poin, kita menambahkan titiknya. Misalkan di sini. Lalu titik Q berada di garis GC. Kita bisa mengubah namanya menjadi titik P dan titik Q dengan klik 2 kali. Lalu ubah.
Jadi sudah diketahui 3 titiknya. Untuk menentukan bidang irisan, dengan menggunakan aksioma yang kita miliki. Aksiomanya yaitu 1. Garis dapat dibuat melalui 2 titik, 2. Garis dapat diperpanjang, dan 3. Bidang dapat diperluas. Ini saya menggunakan garis dapat dibuat melalui 2 titik dan garis dapat diperpanjang. Setelah kita amati bahwa titik H dan titik P berada dalam satu bidang yang sama, yaitu bidang ADHE. Dengan titik H dan P, kita bisa membuat garis dengan menggunakan line. Lalu perpanjang rusuk AD sehingga garis AD dengan garis HP berpotongan. Perpotongan garis tersebut kita namai titik X. Dan tampilan titiknya kita bisa ubah menjadi warna yang kalian inginkan. Lalu kita amati sisi CGHD. Terlihat bahwa titik H dan titik Q berada dalam satu bidang CDHG. Jadi keduanya kita bisa menarik garis menggunakan line. Lalu kita tarik perpanjangan rusuk DC sehingga DC dengan HQ berpotongan pada titik Y. Kita bisa ubah namanya dengan klik kanan rename. Dan bisa mengubah warna titiknya. Lalu titik X dan titik Y berada dalam satu bidang, yakni bidang ABCD. Maka bisa kita menarik garis pada keduanya. Lalu kita tarik perpanjangan rusuk AB sehingga AB dengan XY berpotongan pada titik Z. Kita rename namanya. Dan ganti warna titiknya supaya bisa dikenali dengan mudah. Baik. Lalu terlihat bahwa titik P dan titik Z berada dalam satu bidang yang sama, yakni bidang ABFE. Maka dari keduanya kita bisa menarik garis lagi.
sehingga titik PZ berpotongan pada garis PZ berpotongan dengan garis FB di titik L. Kita menamainya L. Ganti warna dulu. Dan ganti namanya. Baik, semuanya sudah diketahui titik-titiknya. Ada titik H, P, L, dan Q sebagai bidang irisan. Supaya lebih jelas, kita klik poligon dan membuat suatu bidang datar di dalamnya. Jadi diperoleh bidang HPLQ sebagai bidang irisan prisma ABCDEFGH yang melalui titik H, P, dan Q. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.